Nah, melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat At-Takwir, ya. Yang mana kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat. Begitu? Ya. Ke-8 ya? 9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Maka pada hari kiamat setelah kebangkitan, anak-anak perempuan yang dulunya dikubur hidup-hidup akan ditanya dengan kehadiran orang yang membunuhnya, menguburnya hidup-hidup, dengan sebab apa mereka dibunuh. Apa alasan yang membunuh, memendam, menguburnya dalam kondisi hidup-hidup? Apa yang menjadi alasan dia? Ya. Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama merojihkan pendapat bahwasanya al-kuffar muhatabuna bi furu'is syariah. Orang kafir itu pada hari kiamat tidak hanya dihisab atas kekafirannya, juga dihisab atas apa? Dosa-dosa selain kekafiran. Pembunuhan yang mereka lakukan itu akan menjadi sesi hisab tersendiri. Mereka akan ditanya, kenapa mereka membunuh? Sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir, ketika penghuni neraka Saqar, yang notabene mereka adalah orang-orang kafir, ditanya, ma salakakum fi Saqar? Ya. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Apa jawabannya? Qalu lam nakun minal musallin. Dulu kita di dunia bukan termasuk orang yang sholat. Ya. Mereka kafir. Kalau sholat pun tidak sah. Ya. Tapi ternyata tidak sholatnya mereka menjadi hal yang memberatkan. Ya. Maka al-kuffar mukhatabuna, ya, bi furu'is syariah. Orang-orang kafir itu, ya, dibebani dengan apa? Detail cabang-cabang syariat. Ya. Dengan bahasa mudahnya, kafir yang baik sama kafir yang jelek itu hisabnya beda. Orang kafir yang, ya, sopan, baik, tidak memusuhi, itu beda dengan kafir yang jelek, memusuhi dan tidak sopan. Kafir yang membunuh dengan kafir yang tidak membunuh beda. Kafir yang berbakti sama orang tuanya dengan kafir yang tidak berbakti beda. Karena ternyata apa? Al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir itu ternyata, ya, mendapatkan beban, ya, dari furu' asy-syariah. Nah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan keharaman perbuatan ini. Rasulullah bersabda, "Innallaha harama 'alaikum uququl ummahat wa man'an wahad wa wa'dul banat." Allah mengharamkan atas kalian 3 hal.
Ya. Yang pertama adalah durhaka terhadap ibu secara khusus. Bapak jelas nggak boleh juga, tapi Rasulullah SAW secara spesifik ibu itu punya nilai lebih. Kedurhakaan terhadap beliau, terhadap ibu itu lain, lebih berat, lebih buruk dibandingkan kedurhakaan terhadap ayah. Ya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah menjawab apa? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali. Ya. Ibumu, ibumu, ibumu. Ketika pertanyaan yang keempat kali, tsumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab apa? Tsumma abu. Baru kemudian apa? Bapak. Ya. Naam. Maka durhaka terhadap ibu itu lebih dibandingkan durhaka terhadap bapak. Ya. Naam, dan sebagaimana kita ketahui, tingkatan berat tidaknya suatu dosa punya korelasi yang erat dengan efek samping. Ya. Ketika kaidahnya adalah inna min thawabil sayyi'at as-sayyi'ati ba'daha wa inna min thawabil hasanati al-hasanati ba'daha, bahwasanya diantara balasan atas dosa adalah ketika hamba ya, jadi terjatuh dalam dosa yang lain, dan diantara balasan kebaikan dan ketaatan atau ibadah adalah ketika hamba dijadikan melakukan ibadah dan ketaatan yang lain. Maka ketika seorang durhaka sama ibu, ya, peluang dia untuk terjatuh dalam dosa yang lain itu lebih besar dibandingkan kalau dia durhaka sama bapak. Ya. Ya. Dan termasuk diantaranya, ya, wallahu al-musta'an, ukubah atau hukuman atas kejelekan dengan sikap durhaka seorang anak terhadap ibunya adalah ketika seorang dijauhkan atau terhindar dari pintu-pintu kebaikan, dari pintu-pintu hidayah, dari pintu-pintu ketaatan. Ya. Orang lain mudah untuk terinspirasi berbuat baik, ya, ketika ditelisik ternyata apa? Dia sama ibunya itu baik. Nah, ketika seorang biasa ngangkat suara atau nentang ibunya, ya, ternyata dibikin apa? Mau sholat berat, mau baca Al-Quran berat, mau istiqomah berat, mau majlis taklim berat, ya. Lebih parah dari itu, perspektifnya tentang baik dan buruk pun apa? Ya, tidak tepat, ya, tidak apa? Tidak terbimbing. Yang baik dilihat buruk, yang buruk dilihat baik. Siapa yang bisa mengubah apa mindset atau perspektif, kacamata, sudut pandang dan asumsi seorang tentang baik dan buruk? Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Ya. Maka hati-hati, bisa jadi apa? Ya, kedurhakaan kita terhadap orang tua menjadi sebab yang dengannya kita terhalang dari kebaikan demi kebaikan. Di antaranya seandainya orang tua kita itu sudah tidak ada adalah dan kita lupa untuk mendoakan mereka. Ya. Kalau masih hidup jelas. Maka itu hal pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uququl ummahat.
Dan yang kedua, man anwahad, ya, meminta-minta. Ya. Yang ketiga adalah wa'dul banat, mengubur anak perempuan. Ya, karena ini adalah hal yang apa? Musya'. Ya, hal yang apa? Banyak terjadi, ya, pada Arab pada saat itu. Ya, wallahu musta'an. Ya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan apa? Kasih sayang seorang ayah atau ibu terhadap anak perempuan secara khusus itu sebagai akses yang dengannya dia mendapatkan perlindungan dari neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, suatu ketika pernah datang kepada beliau seorang wanita yang membawa 2 anak perempuan, dan dia meminta-minta kepada Aisyah, dan Aisyah nggak punya kecuali 1 butir tamr, 1 butir kurma kering, 1 butir. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu memberikan, ya, kurma yang 1 butir tersebut. Nah, ketika kurma tersebut diterima oleh sang ibu, langsung dibagi jadi 2 dan dikasihkan kepada 2 anak perempuannya tanpa ibunya sedikit pun mengambil dari kurma tersebut. Ya. Setelah dia melakukan itu, dia keluar dari rumah Aisyah, dan Aisyah pun masuk kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man buliya min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaiha kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan memiliki anak-anak perempuan seperti ini dan kemudian dia berbuat baik terhadap mereka, maka mereka akan menjadi sebab yang dengannya dia terjaga dari neraka. Ya, maka anak perempuan itu adalah apa? Investasi. Anak perempuan itu adalah, ya, aset yang dengannya seorang terlindungi dari apa? Dari neraka. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha. Datang kepada saya seorang wanita yang miskin sambil menggendong 2 anak perempuannya. Ya. Fat'amtuha 3 tamarat. Maka saya pun memberikan kepadanya 3 butir tamr. Fa'atat kulla wahidah minhunna tamrah. Ya. Maka setiap anak diberikan 1 butir tamr. Ya. Kemudian butir yang ketiga, rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Kemudian butir yang ketiga sudah hendak dimasukkan ke mulutnya untuk dia makan. Fastat amatha ibnataha. Ternyata kedua anak yang sudah dapat jatah satu-satu itu apa? Merengek minta apa? Jatah uminya. Ya. Fashaqqat tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka kemudian sang ibu membagi 1 tamar tersebut menjadi 2, yang tadinya akan dia makan sendiri, dia bagi menjadi 2 dan dia berikan kepada 2 anak perempuannya. Maka kata Aisyah, fa'ajabani sya'nuha. Maka saya pun terkesan dengan sikap si ibu tersebut. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah. Dan saya pun bercerita kepada Rasulullah apa yang dilakukan oleh ibu tersebut. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sungguhnya Allah, Rasulullah dengan menggunakan inna, sungguhnya Allah, ya, telah memasukkan wanita tersebut
dengan sebab apa yang dia lakukan ke dalam surga, dan telah membebaskan dengan apa yang dia lakukan dari neraka. Ya. Wallahul musta'an. Ya. Maka ini adalah apa? Keutamaan-keutamaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai bentuk tarbiyah untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang banyak dilakukan oleh sebagian orang Arab pada masa itu, di mana mereka ketika memiliki anak perempuan mereka merasa malu. Ya, yang dengan sebab itu kemudian mereka mengubur hidup-hidup anak mereka. Nah, kemudian wa idzas suhufu nusyirat, dan jika catatan amalan dibagikan, ya, wa idzas suhufu al-mustamilatu ala ma amilahul amilun min khairin wa syarrin nusyirat wa furriqat ala ahliha, dan ketika catatan-catatan yang berisi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang beramal dari kebaikan dan keburukan dibagi-bagikan, didistribusikan kepada setiap orang yang memilikinya. Fa akhidun kitabahu biyaminih wa akhidun kitabahu bishimalih aw min wara'i dhahrih, maka ada sebagian orang yang menerima catatan amalnya dari kanan, dan ada yang sebagian menerima catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari belakang. Ya. Maka ini adalah apa? Kondisi yang terjadi pada hari kiamat, pembagian catatan amal. Ya, pada saat itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu setiap orang akan ingat detail dari setiap apa yang dia lakukan di dunia. Ya. Wa anna lahu dzikra, ya, tapi sudah tidak ada faedah dari ingatnya seorang pada masa tersebut. Ya, sebuah pesan implisit agar kita berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk mengingat dan mengenali dari setiap amalan yang kita lakukan, baik positif ataupun negatif. Ya. Dalam artian tidaklah kita berbuat kecuali setelah pertimbangan matang. Ya. Baik sesuatu yang berupa amalan ataupun pembicaraan. Nah, maka ini adalah peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan. Wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit kushitat ai uzilat, dihilangkan, langit dihilangkan. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, hari di mana langit terpecah-pecah dengan kabut putih. Ya. Atau firman Allah, yauma natwis sama qatayyis sijil, hari di mana kami melipat langit sebagaimana dilipatnya apa? Catatan, kertas catatan. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ya, manusia mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang seharusnya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka diantara hal yang terjadi pada hari kiamat adalah dengan apa? Dilipatnya apa? Langit, dihilangkannya langit. Ya. Kemudian wa idzal jahimu su'irat, dan ketika
Ya, neraka jahim su'irat, dinyalakan, ay uqida 'alaiha fasta'arat, yaitu dinyalakan kemudian dia pun menyala-nyala, wal tahabat iltihaban lam yakun laha qabla dzalik, dan dia membara ya, dengan bara yang tidak pernah terjadi dengan bara yang semisal itu sebelumnya ya. Wa idzal jannatu uslifat ya. Dan ketika surga didekatkan, ay qurribat lil muttaqin, yaitu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Allahul musta'an. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, hadza ma tu'aduna likulli apa awwabin hafiz ya. Allah menyebutkan dua kriteria, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dengan jarak yang sangat dekat. Hadza ma tu'adun, dan ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah bagi siapa? Awwabin hafil, orang yang awwab, senantiasa bertobat. Awwab senantiasa apa? Memperbanyak tobat, kuantitas tobatnya banyak, pengulangan tobat dia banyak ya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada hamba yang bertakwa, kepada hamba yang saleh ya, Allah takdirkan dia terjatuh dalam kemaksiatan ya. Yang dengan sebab kemaksiatan tersebut muncul dari hamba tersebut taubat dan istighfar yang tidak akan bisa muncul kecuali kalau dia sudah terjatuh dalam dosa ya. Kondisi hatinya berubah, kondisi hatinya sudah tidak sama ya. Allah takdirkan, entah bagaimana caranya, seorang yang konsisten dalam ketaatan, konsisten dalam apa? Kesalehan, Allah takdirkan dengan satu dan lain hal jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam ketergelinciran yang wallahul musta'an. Dengan sebab itu kemudian dia bertaubat kepada Allah, lagi-lagi dia bertobat kepada Allah, lagi-lagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini bukan suatu hal yang bisa direkayasa, dalam artian saya pengen masuk dalam kategori orang yang seperti ini, caranya saya banyak apa? Maksiat, nggak bisa. Sesuatu yang tidak disengaja ya, sesuatu yang Allah takdirkan ya, dengan keluasan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ya, sikap hikmah Allah atau sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang masuk dalam kriteria awwab, kembali dan sering kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Daya deteksinya terhadap dosa dan kemaksiatan itu kuat ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disebutkan inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaum 70 marrah aw 100 marrah. Saya sungguhnya bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam satu harinya itu 70 sampai 100 kali.
Kata para ulama, karena orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu memahami kekurangan dia dalam menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dia dibikin ngeh, dia dibikin paham, saya salahnya di sini, saya kurangnya di sini. Sekadar tidak bisa mengagungkan Allah sebagaimana yang seharusnya, itu sudah teranggap sebagai apa? Kesalahan. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya. Ya, sebagaimana dalam ayat disebutkan, ya. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan percuma, semaha suci Engkau, ya, lindungilah kami dari apa? Adab neraka. Ya. Ya. Jadi wallahul musta'an, seorang yang diberikan taufik dengan kadar yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali dia introspeksi, setiap kali dia muhasabah, dia dapati celah-celah di mana dia kurang dalam menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, itu dia ketahui. Pada saat orang lain tidak bisa mengenali, mengetahui dan memahami, di saat orang lain tidak bisa ngeh bahwasanya ini loh celahnya kamu, dia bisa. Dan dengan sebab itu dia pun punya motivasi, dia punya alasan untuk kemudian beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tobatnya, istighfarnya lain. Meskipun dia misal taruhlah 5 kali ke masjid, ya, untuk sholat 5 waktu, masjid taklim nggak pernah absen, sedekah pun oke, Jumat nggak ada nggak ada libur, dia mesti memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk sedekah, sholat Jumat, berzikir, baca surat Al-Kahfi, berdoa antara asar dan maghrib, nggak ada yang kurang, gitu. Tapi dia tetap saja bisa mengenali celah-celah di mana dia paham, saya kurang sama Allah tuh di sini, saya kurang sama Allah tuh di sini. Di sinilah saya beristighfar, di sinilah saya bertobat. Di saat orang yang lain, ya, yang sholat jamaahnya kadang iya kadang enggak, sholat sunat rawatibnya kadang iya kadang enggak, amal yang lain pun lemah dan kurang. Di saat orang-orang yang seperti ini enggak bisa mengenali kekurangannya dalam menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun tidak bisa beristighfar dan bertobat kepada Allah, orang yang amalannya banyak malah semakin kenal kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya wajar ketika sahabat ketika levelnya tambah naik, takutnya lebih. Sementara kita yang amalnya kurang, tobatnya kurang, istighfarnya kurang, bahkan pede kita, ya, maka semakin besar kadar taufik seorang, semakin dia semakin dia mampu untuk mengenali hal-hal yang dengannya hal tersebut menjadi alasan dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, hadza ma tu'aduna likulli awwab, dan ini adalah apa yang dijanjikan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya intensitas, punya frekuensi tobat yang banyak dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahul musta'an. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.